kalian yang sudah memiliki pasangan dan berencana untuk melangsungkan pernikahan, pasti concernnya nggak jauh-jauh dari biaya pernikahan kan? Atau siapa dari kalian yang masih lajang tapi sudah stres duluan memikirkan besarnya biaya resepsi pernikahan karena harus memakan dana yang cukup besar bahkan hingga ratusan juta rupiah, terutama apabila hendak menggelar prosesi pernikahan adat. Pasalnya, berdasarkan hasil riset dari iPrice, rata-rata biaya pernikahan di Indonesia besarannya mencapai 191,65 juta rupiah pada tahun 2021. Besaran ini untuk estimasi pengunjung atau tamu mencapai 250 orang. Oleh karenanya pasangan yang muda lebih memilih untuk menikah di kantor urusan agama atau KUA dibandingkan dengan menggelar pesta yang mewah atau pesta yang besar-besaran. Tren ini bermula sejak pandemi COVID-19 di mana pada saat itu pemerintah memang membatasi ruang gerak masyarakat. Namun demikian, tren ini terus berlanjut dengan berbagai alasan di mana salah satunya adalah privasi dan juga biaya yang murah. Oleh karenanya, generasi milenial dan juga generasi Z lebih menyadari bahwa dibandingkan menggelar pesta pernikahan dengan besar dan terbilang memakan biaya yang cukup mahal, lebih baik uangnya dialokasikan untuk kebutuhan yang lain. Lantas, bagaimana tanggapan masyarakat soal tren ini? Kalau saya, kebetulan saya udah nyiapin anggaran untuk nikah ya. Dan karena saya punya anggaran, ya tentunya sih saya tetap milih ke dirayakan pesta karena karena di keluarga saya sendiri kan budaya-budaya Jawa ya yang butuh prosesi A, B, C. Mungkin ya melihat budaya di rumah saya mungkin tetap saya butuh dirayakan, nggak di KUA aja gitu maksudnya. Tapi menurut Anda sendiri berapa biaya yang dibutuhkan untuk menggelar prosesi resepsi pernikahan? Bisa puluhan juta ya, tergantung seberapa besar acaranya, seberapa banyak tamunya, tergantung budget masing-masing sehingga nggak perlu dipaksakan. Kalau menurut aku ya nikah di KUA atau nikah di pestain itu kan soal pilihan aja ya. Jadi kalau mungkin orang banyak milih nikah di KUA karena ngerasa nikah di KUA kan lebih simple dan save money untuk hal yang lebih penting. It's okay aja gitu. Dan nikah di pestain pun nggak masalah. Tapi buat aku kalau nikah di pestain itu penting karena itu bentuk celebration dan selamatan sih sebenarnya. Berapa sih biaya minimal untuk pesta pernikahan menurut Mbak Dian sendiri? Berapa ya? Berapa kira-kira ya? Budget 300, 400, itu kebanyakan nggak ya? Posisinya saya udah nikah nih, lebih kayaknya jadi pilihan yang bagus soalnya kan bisa menghemat banyak biaya kan. Cuman kalau untuk teman-teman yang mungkin belum menikah, pernikahan itu kan diharapkan hanya sekali, jadi mungkin ada yang lebih memilih untuk nikah di gedung dan lain-lain seperti itu. Tapi kalau Anda sendiri pro atau kontra sih sama nikah di KUA? Pro. Gak ada masalah ya, menurut saya malah kalau di zaman sekarang orang harus lebih pikir lebih panjang lagi untuk mempersiapkan uangnya. Jadi memang untuk kau kan lebih efisien dan yang pasti kan sudah memang legal, jadi nggak ada masalah kalau menurut saya. Tapi kalau dipikir-pikir pokoknya uang itu kalau sekarang dipakai untuk misalnya yang buat tambahan untuk nyicil rumah atau untuk nyicil mobil, oke banget gitu. Jadi lebih baik uang itu bisa dialokasikan buat yang lain, untuk investasi atau untuk yang lain. Nanti masih panjang soalnya kan usianya. Terlepas dari pro dan kontra fenomena menikah di KUA, terdapat sisi positif yang dapat kita ambil. Pasangan muda bisa fokus untuk membangun rumah tangga di awal pernikahan. Misalnya dengan mencicil uang muka rumah, kemudian mempersiapkan kehadiran buah hati, lalu juga bisa pula mendaftar asuransi. Bahkan bisa pula digunakan untuk berbulan madu. Sementara itu, bagi pasangan yang tetap memilih untuk menggelar resepsi pernikahan pun tetap sah-sah saja. Namun sebaiknya sesuai dengan kemampuan. Demikian dari Jakarta, Shania Latas dan juru kamera Ari Budi, tim liputan CNBC Indonesia.